Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehingga hari ini kalian bisa dapat mengikuti pelajaran secara jarak jauh dengan kondisi yang sehat walafiat, sehingga dapat menerima pelajaran-pelajaran dengan baik. Oke, pada kesempatan ini saya akan meneruskan tentang unsur-unsur desain grafis. Saya mengulas pertemuan yang lalu bahwa desain grafis adalah salah satu seni menyampaikan pesan sehingga pesan tersebut dapat diterima sesuai dengan keinginan daripada si pembuat pesan itu sendiri. Sekali lagi saya ulang, salah satu fungsi dari desain grafis adalah menyampaikan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya sehingga pesan tersebut dapat diterima kepada orang yang atau tujuan daripada desain grafis itu dibuat. Oke, itu adalah pelajaran yang lalu, hanya sekedar pembuka saja. Mari kita lanjutkan dengan unsur-unsur desain grafis. Salah satu unsur-unsur desain grafis diantaranya adalah garis, kemudian ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas satu demi satu, tapi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang garis. Oke, garis merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah karya desain grafis, karena tanpa garis maka unsur-unsur desain grafis dalam pembuatan desain grafis itu tidak dapat tercipta dengan efektif. Kenapa? Karena garis merupakan unsur yang utama dalam sebuah desain grafis. Oke, pengertian daripada garis, apa sih yang kamu ketahui tentang garis? Mungkin kalian sering mendengar bahasa dari garis, tapi kalian belum memahami apa yang dimaksud garis itu. Oke, mungkin yang kita tahu garis itu seperti satu garis lurus, ya. Mungkin saya contohkan seperti ini. Saya contohkan di Microsoft Word. Sebentar sambil menunggu. Oke, mungkin yang kita tahu garis seperti ini, ya, seperti gambar ini adalah sebuah garis, ya. Ini yang mungkin pengertian kita seperti ini, tapi sebenarnya dalam pengertian desain grafis itu garis adalah kumpulan daripada titik-titik yang membentuk suatu garis seperti ini sehingga membentuk suatu bentuk. Dalam hal ini adalah garis seperti gambar seperti ini. Ini kalau kita perbesar maka akan berbentuk seperti titik-titik. Sehingga titik-titik itu karena semakin rapat titiknya maka tidak terlihat bahwa itu adalah kumpulan dari titik-titik, sehingga ketika dijadikan satu maka akan membentuk suatu bentuk garis. Baik itu garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus. Artinya garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik yang membentuk suatu garis. Oke, saya ulangi sekali lagi. Garis yaitu adalah kumpulan dari titik-titik yang tersusun secara rapi sehingga membentuk sebuah garis. Baik garis lurus seperti ini maupun garis lengkung seperti ini. Ya, ini salah satu contoh garis lengkung atau garis putus-putus. Ya, jadi banyak bentuk garis. Nah, ini dari setiap bentuk garis ini mengandung sebuah makna dalam sebuah unsur desain grafis. Ya. Oke, salah satu contoh bentuk garis seperti apa? Oke, bentuk garis seperti ini. Ini disebut dengan garis lurus. Garis lurus di sini memiliki makna. Apa makna dari garis lurus tersebut? Mengandung makna adalah
bahwa garis lurus yang kita gambarkan ini adalah mengandung pengertian, adalah mengandung unsur ketenangan atau kestabilan. Kenapa? Karena garisnya lurus, ya. Tapi bagaimana dengan unsur garis lengkung ini? Apakah memiliki makna? Dia memiliki makna juga. Apa maknanya dalam sebuah desain grafis garis lurus tersebut? Dia memiliki makna adalah dinamis. Jadi bisa naik dan bisa turun. Artinya ada perubahan-perubahan. Terus adakah bentuk lain? Ada bentuk lain, zigzag. Seperti misalkan ini saya contohkan seperti ini. Naik, turun. Ya. Ini bisa saja atau bisa seperti ini juga. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini garis ini. Dia berbentuk lemah lembut. Artinya mengandung arti lemah lembut, stabil. Ini yang tipis, garis lurus tipis. Tapi bagaimana dengan garis lurus tapi tebal? Ini mengandung pengertian adalah pasti dan yakin. Kemudian ada lagi yang lebih tebal. Apa artinya dalam sebuah desain grafis? Ini mengandung pengertian adalah bahwa desain grafis dengan menggunakan garis tebal ini ya berarti mengandung pengertian bahwa ini menyatakan sebuah keyakinan, berani, tegas, dan kuat. Lalu bagaimana dengan garis terputus-putus seperti ini? Ya, ini mengandung makna adalah aktif, keras, tajam, memberikan kesan masukan seperti yang ada di gambar ini ya. Oke, kemudian tadi ada lengkung-lengkung, ini mengandung makna nyaman, lembut, luas, memberikan kesan bergerak yang mudah tumbuh. Kemudian spiral ya, bergerak secara teratur, atau seperti ini, mengalir flowing seperti ini. Oke, jadi setiap garis ini mereka mengandung makna. Jadi garis-garis ini dapat kita buat sesuai dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya misalkan ketika kita membuat sebuah garis lurus dalam sebuah desain grafis, berarti kesan yang kita buat dengan garis lurus tipis seperti ini, berarti garis itu memberikan kesan bahwa kita menunjukkan bahwa desain grafis kita mengandung kelemah lembutan ya. Kemudian contoh lain misalkan seperti garis ini biasa digunakan untuk pernikahan ya. Pernikahan seperti huruf-hurufnya juga mengandung seperti Latin kita tahu seperti ini. Latin paling tidak ada seperti inilah, seperti yang ada gambar ini. Nah, ini mengandung apa? Mengandung nyaman, lemah lembut ya. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah undangan berarti kita ingin mengundang orang tersebut ya, maka kondisinya kita harus memberikan kenyamanan, keluasan ya, seperti itu. Begitupun tulisannya juga nanti kita akan bahas tentang tipografi, tentang fungsi daripada tipografi itu ya. Oke, ini ada beberapa jenis daripada garis itu sendiri ya. Ada jenis-jenis lain seperti misalkan spiral yang bulat-bulat, kemudian garis titik-titik, itu semua akan mengandung makna. Jadi yang tidak ada di sini kalian bisa mencari tahu tentang jenis-jenis garis yang lain-lain. Oke, saya ulang sekali lagi. Yang saya sampaikan di sini adalah hanya sebagian daripada jenis-jenis garis dan mengandung pengertian yang berbeda-beda. Tetapi ada jenis-jenis yang lain yang kalian harus perlu cari tahu. Seperti apa? Seperti spiral ya. Garis berbentuk spiral, garis berbentuk titik-titik yang terputus-putus, kemudian garis berpotong-potong. Oke, nanti kalian bisa cari, itulah tugas kalian. Tolong kalian cari tentang bentuk-bentuk garis selain daripada yang sudah saya sampaikan ya, berikut dengan makna yang terkandung dari garis itu sendiri. Oke, dari saya mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Insya Allah nanti akan saya teruskan. Saya berharap kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik ya, sehingga kalian tidak tertinggal oleh materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.